Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Miss Melati, halo apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalan dulu ya Pak? Iya. Oh iya lupa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Iskandar. Saya adalah guru dari SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempraktekkan coaching, di mana saya akan berperan sebagai seorang coach dan rekan saya yang akan berperan sebagai seorang coach adalah Miss Melati Dwi Anda Syaputri. Halo Miss Melati. Halo, Sir. Ya, siap ya? Ya. Bisa kita mulai, Miss? Oke. Baik. Iya. Kita mulai ya. Ya. Halo Miss Melati, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Gimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia, semangat. Ya. Bagaimana keadaan kelasmu hari ini? Ya, sama sih Pak, seperti biasanya. Cuma adalah masalah sedikit-sedikit di kelas, seperti itu ya Pak ya. Oh gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi masalahnya? Gini sih Pak, jadi beberapa murid masih aja itu sulit fokus dan sulit berkonsentrasi di kelas. Memang sih Pak, kelas saya ini kan kelas jam terakhir ya Pak ya. Di Oh iya ya. saat-saat anak-anak ini udah mulai lelah mungkin ya, sudah mulai mengantuk. Normal Ya ya. itulah masalah saya gitu. Jadi beberapa anak ini sulit fokus gitu, sulit berkonsentrasinya gitu. Oh begitu. Tapi sepertinya ini sesuatu yang cukup mendesak ya. Iya sih Pak, karena lumayan juga ya Pak, ekstra banget ngajar di jam terakhir. Jadi menurut saya ini cukup masalah yang membuat saya pusing akhir-akhir ini begitu Pak. Nah, pertama-tama apa yang menjadi tujuan Miss Melati terkait dengan masalah ini kira-kira? Tujuan saya sebenarnya saya mau ini sih Pak, membicarakan tentang bagaimana ya saya ini bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus murid-murid saya ini agar mereka ini lebih produktif dalam belajar begitu Pak. Oh ya. Nah, baik ya. Jadi saya kira itu adalah tujuannya sudah jelas ya Miss ya, supaya meningkatkan fokus dan konsentrasi dari siswa dan supaya pembelajarannya lebih produktif lagi ya. Nah, sekarang saya ingin mendengar dulu bagaimana atau terkait dengan informasi yang bisa Miss sampaikan. Apa yang Miss dapat jelaskan terkait dengan masalah ini? Ya seperti biasa ya Pak, saya kan masuk kelas jam terakhir. Nah, saya itu tahu lah anak-anak ini memang udah mulai lelah begitu. Bahkan kadang kalau saya masuk kelas itu mereka tuh bilang, Miss jam kosong aja gitu ya. Jam Padahal favorit kan ya? saya juga punya kepentingan gitu ya Pak, bukannya kepentingan saya ya, tapi kita kan harusnya belajar, masa mau jam kos terus begitu ya. Selain nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak dapatkan manfaat juga dari kelas yang kosong gitu, mereka nggak ngapa-ngapain, itu juga akan membuat teguran juga buat saya begitu sebagai gurunya. Nah, jadi saya biasanya itu untuk meningkatkan fokus mereka nih, saya biasanya kasih instruksinya yang jelas dulu. Saya jelasin dulu apa yang akan dikerjakan. Saya ceritakan dulu mungkin kejadian-kejadian yang hari ini menarik gitu. Biar mereka itu fokus dulu begitu, Pak.
Itu belum Terus masuk pelajaran ya? iya betul Pak. Jadi kadang saya cerita dulu begitu. Karena namanya anak-anak udah ngantuk, mereka kalau langsung belajar itu mereka kadang menunjukkan protes begitu Pak. Oh, ya ya. Jadi kadang mereka protes dengan cara males-malesan begitu. Kan itu jadi tidak nyaman juga belajarnya. Terus setelah Hmm, belajar, saya juga kadang membagi kelompok-kelompok kecil agar mereka bisa bekerja lebih sama fokus dengan kerjasama ya. temannya. Iya, bekerja sama. Jadi belajar itu lebih fokus ke kelompok kecil itu. Mereka Mm-mm. saling tanya jawab gitu ya, Pak ya. Iya. Terus kalau misalnya di akhir pelajaran, kadang saya kasih reward, Pak, untuk yang Wah, nilainya bagus nih. Misalnya review hari itu nilainya bagus, saya kasih dapat apa reward. nih? Wah, dia tergantung sih Pak, kadang saya kasih permen gitu ya, Oh ya ya. kadang saya kasih ya apa yang lagi saya punya deh gitu. Kadang saya beli di Ya, kantin oh, sih Pak, baik soalnya kan sekali Miss deket ini. gitu. Iya, tapi nggak tahu kenapa ya Pak, masih belum efektif gitu loh Pak. Oh, begitu ya. Oke, Mhm. saya mengerti, Miss. Itulah mungkin tantangannya ya, bekerja atau mengajar di jam-jam terakhir ini. Memang apalagi ketika fisik anak-anak sudah mulai lelah, konsentrasi menurun ya. Mereka pengennya kegiatan yang lain dari belajar. Apalagi dengan zaman sekarang mungkin pengennya main game aja gitu ya. Iya betul Pak. Nah, tapi sekarang mari sama-sama kita lihat reaksi apa yang terjadi dari siswa. Apakah dari perlakuan yang sudah Miss lakukan, mereka menunjukkan respon tertentu ketika Miss Melati mencoba teknik-teknik yang baru, teknik-teknik tertentu untuk mengembalikan konsentrasi mereka. Iya, kalau yang pertama tadi ya Pak, jadi ketika saya kasih instruksi, iya mereka fokus dulu nih, fokus. Saya kasih instruksi, dengerin. Tapi saya nggak tahu pasti ya Pak, itu tuh mereka dengerin itu cuma sekedar jeda, ataukah mereka benar-benar mendengarkan dengan aktif begitu ya. Jadi mereka paham. Karena setelahnya itu ya mereka ada yang ngobrol lagi, lebih tertarik dengan handphonenya gitu ya Pak ya. Handphone ini memang Terus ketika kerja kelompok, sebagian anak yang kerja kelompok, iya mereka serius gitu. Mereka bisa konsentrasi, bisa yang serius lah ya Pak ya, ngebahas ya, pelajaran. Tapi ya sebagian anak-anak itu ya sama, handphonenya itu di scroll-scroll gitu ya. Mereka pasif ketika diajak diskusi di kelompok kecil. Begitu juga ketika reward itu mereka kurang termotivasi ya. Mereka merasa udah pensil doang, pena doang gitu. Mungkin kurang apa rewardnya begitu. Jadi saya rasa sih respon mereka beberapa anak yang kurang termotivasi ini seperti itu sih Pak. Jadi saya ya, ya, lihatnya mereka tuh tetap aja nggak fokus. Saya sudah coba beberapa cara ya tadi ya Pak yang sudah saya iya, sebutkan, ya. tapi ternyata masih belum fokus nih Pak. Baik. Ya, saya kira itu satu usaha yang sudah dilakukan. Iya Tapi Pak. sekarang mari kita lihat tindakan yang dapat Miss Melati lakukan. Apa yang dapat Miss lakukan untuk mengatasi masalah ini kan? Tetap bagaimanapun juga ini harus diatasi gitu ya. Jadi kira-kira apa Mm. tindakan yang dapat Miss lakukan? Mungkin hmm, ini ya Pak ya, mungkin karena anak-anaknya ini sedikit tricky gitu ya Pak. Mungkin saya akan coba memberikan kegiatan yang lebih menantang mereka begitu Wow, Pak. Jadi mungkin mereka karena jam terakhir mereka udah bosan, mungkin saya nanti akan coba nih teknik baru atau permainan dalam pembelajaran gitu yang mungkin membuat mereka itu lebih aktif dan merasa kehadirannya itu dinantikan gitu. Mungkin ya Pak, nanti saya akan coba dulu sih Pak, karena kan mhm, namanya usaha dulu ya Pak ya. Jadi saya iya mau dong, coba kegiatan yang lebih menantang agar mhm, si anak ini lebih ter-challenge gitu, tertantang untuk melakukannya begitu. ya, Jadi saya sih berharap dengan kegiatan yang menantang itu bisa. Selain itu kan saya kebetulan wali kelasnya juga nih Pak. Saya ya ya. kebetulan wali kelasnya. Mungkin nanti saya coba ngobrol sama orang tuanya mungkin ya Pak. Karena Oh, memang iya iya, beberapa anak ini jadi catatan bukan hanya di kelas saya yang sering seperti itu, tapi di beberapa kelas guru lainnya yang di jam terakhir
sama perilakunya begitu. Jadi mungkin saya akan minta Oh, bantuan dengan orang tua untuk dapat mungkin saling memberikan masukan kepada anaknya, mungkin seperti itu Pak. Rencana saya sih begitu Pak. wah itu sangat bagus ya menurut saya. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang guru itu harus bersinergi dengan orang tua. Saya kira pasti ada latar belakangnya mengapa Iya, siswa berperilaku seperti itu. Nah, kira-kira mari sekarang kita lihat hasil dari tindakan yang akan Miss lakukan itu. Bagaimana nantinya cara Miss Melati melakukan evaluasi dari keberhasilan dari tindakan atau teknik-teknik yang Miss coba. ya tentunya saya akan melakukan pemantauan Pak. Jadi saya akan coba pantau dulu. Setelah saya coba implementasikan kegiatan yang lebih menantang anak-anak, lalu saya coba untuk membuat kegiatan yang lebih menarik anak itu untuk lebih fokus di dalam kelas ya Pak. Lalu saya coba ngobrol dengan orang tuanya, nanti akan saya catat perkembangannya seperti itu. Ya, Lalu saya bisa diskusikan juga dengan guru lain. Mungkin guru lain sudah menemukan bahwa anak itu ada sedikit perubahan atau belum. Jadi akan saya pantau begitu Pak ke depannya. Dan saya catat dulu hasilnya seperti itu. Mungkin beberapa minggu ke depan anak-anak ini akan menjadi bagian dari fokus saya begitu ya Pak untuk oke, membalikan mereka bisa termotivasi di dalam kelas begitu Pak. baik. Saya kira itu terdengar satu rencana yang sangat baik ya dari Miss Melati ya. Nah, kira-kira apakah sekarang Miss merasa lebih siap untuk menghadapi masalah itu? Ya sih Pak, jadi setelah kita ngobrol begini, saya merasa lebih siap sih Pak untuk kedepannya. Tadinya saya sedikit kepusingan sendiri gitu ya Pak, tapi setelah ngobrol ini, alhamdulillah saya dapat pencerahan begitu ya Pak ya. Jadi saya mungkin Ya, akan lebih semangat lagi nanti ke depannya. Bukan mungkin sih, tapi insya Allah saya akan coba untuk bisa melakukan yang lebih lagi, mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi, menantang lagi baik. buat anak-anak begitu. Jadi saya merasa lebih lega sih Pak sekarang. Lebih yakin ya, Miss ya? Insya Allah Pak. Oke. Ya, saya juga merasa senang kali pada pembicaraan kita kali ini jika saya dianggap bisa membantu Miss menemukan ya solusi dari permasalahan yang Miss Melati hadapi. Dan mudah-mudahan rencana yang dibuat bisa diterapkan dan bisa menghasilkan satu hasil yang bagus gitu. Demi perbaikan di kelas Miss Melati tentu saja, dan mudah-mudahan Iya konsentrasi Pak. anak, pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan ingat bahwasanya saya selalu siap jika nantinya Miss Melati ya pengen ngobrol lagi gitu ya, menghubungi saya. Iya Insya Allah Pak. saya siap menjadi teman ngobrol demi perbaikan di sekolah kita. Ya, saya kira gitu, Miss ya. Terima kasih Pak Joni, terima kasih sudah Sama-sama. menyadarkan saya, terus memberikan saya motivasi juga ini Pak untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya ceritakan hari ini ya Pak ya. Iya. Saya berharap sih ke depannya masalah ini juga tidak membuat saya pusing lagi, ada perubahan dari Amin. anak-anak. Ya namanya anak-anak ya Pak, naik turun Iya. moodnya, jadi gurunya yang harus ekstra juga ya Pak ya. Iya. Gitu. Apalagi saya ini Oke. masih guru baru loh Pak, jadi kadang menghadapi anak-anak yang suka membujuk-bujuk itu, saya kadang oh iya juga Pasti ya, terbawa ya. capek ya nah, gitu, terbawa juga. Nah harusnya kan saya lebih lebih ini ya Pak, saya lebih konsisten gitu ya. Iya. Secara saya Mudah-mudahan nanti gurunya ke masih depannya belajar. pasti akan lebih konsisten. Insya Baik, saya kira Allah, iya itu cukup sih dulu ya, Pak. Miss, untuk pembicaraan kita hari ini. Iya Pak, Mudah-mudahan di lain baik. waktu bisa kita lanjutkan dan tentu saja mudah-mudahan nggak ada permasalahan lagi. Kita bicara Insya Allah. Terima untuk kasih Pak perbaikan Joni. yang lain lagi ya. Terima kasih.
Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni. Sama. Pak John, cukup 15 menit nggak? 15 menit Bu. Ini Bun, saya pakai timer. Ya, sip. Pas. Lanjutkan yang Mantap kedua. kan? Lanjut ya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Joni sudah siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Dwi Andasya Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching bersama rekan saya di CGP angkatan 7 ini, yaitu Bapak Joni Iskandar. Saya akan berlaku sebagai coach dan Bapak Joni akan berlaku sebagai coachee. Dan kami akan memulai kegiatan coaching ini menggunakan alur Tirta. Baik. Sudah siap Pak Joni? Siap, Is. Oke. Halo Pak Joni, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, saya sehat, semangat, bahagia. Gimana dengan Miss Melati? Nampaknya Alhamdulillah. ceria juga nih. Saya hari ini lagi ya semangat sekali Pak hari ini. Habis makan-makan soalnya di sekolah. Oke. Jadi apa nih Pak? Lagi ada yang mau didiskusikan nggak buat hari ini? Ada lagi ada masalah nggak nih Pak? Iya, Miss. Ada yang ingin saya diskusikan, Miss, pada kali ini, Miss. Ya terkait dengan murid sih, Miss ya. Jadi ada masalah. Saya ini ada masalah dengan murid saya di kelas. Ya, bagaimanapun juga, walaupun saya sudah cukup lama jadi guru, ada saja ternyata masalah ya di kelas. Jadi ada seorang murid yang dia itu nampaknya sulit sekali untuk konsentrasi. Dan malahan udah dia nggak konsentrasi, ganggu di kelasnya itu. Oh iya. Itu masalah saya. Gimana? Iya, saya ngerti ya Pak ya. Jadi mari kita fokus deh Pak dengan topiknya ya. Jadi tujuan kita ngobrol ini apa sih Pak yang ingin kita bahas dan kita capai begitu Pak? Jadi saya itu pengennya ketika kita nanti di akhir pembelajaran ini sebenarnya intinya saya ingin membantu murid tersebut nih supaya dia lebih berkonsentrasi ketika belajar. Nah, kemudian ketika dia sudah konsentrasi belajar, tentu saja tidak mengganggu lagi gitu, Miss. Kira-kira itu tujuan saya, Miss. Baik, jadi kita sudah punya tujuan ya Pak ya, ngobrolnya biar enak lagi nih. Coba deh kita identifikasi masalahnya ya Pak ya. Apa sih Pak kira-kira yang membuat murid tersebut itu sulit konsentrasinya dan cenderung malah ganggu temannya di kelas Pak? Ya, ini atas dasar analisis saya, Miss ya. Kalau menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa si murid tersebut berperilaku seperti itu. Dia nggak konsentrasi, tidur-tidur, nanti berikutnya malah ganggu, ngajak ngobrol kawannya, ribut dan sebagainya, keluar masuk. Jadi menurut saya satu hal yang mungkin menyebabkan anak itu berperilaku seperti itu adalah dia itu punya masalah di keluarganya. Gitu. Dia kurang perhatian dari orang tuanya. Ya, karena kebetulan mungkin orang tuanya broken ya atau pisahan, jadi muncul masalah bagi anak tersebut sehingga dia merasa di rumah tidak mendapat perhatian, tidak kasih sayang, bingung nih ikut siapa gitu kan, siapa yang mau diikuti, akhirnya timbul masalah bagi seperti itu. Kemudian ternyata
kesehatan anak ini juga tidak cukup baik gitu status kesehatannya. Dia ini sering sakit, Hmm, sakit kepala, dan kayaknya sih mungkin karena kurangnya perhatian di rumah mungkin hmm, sehingga kesehatannya juga jadinya terganggu. Kemudian ada juga mungkin salah satu halnya adalah karena dia tidak cocok ya atau ketidakcocokan dengan cara ngajar saya. Nah, itu saya kira itu dugaan saya. begitu. Kenapa si anak tersebut berperilaku seperti itu. Oh, begitu. Iya, Pak. Ya, baik. Kalau begitu, kira-kira nih, Pak, rencananya aksi nyata Bapak nih akan seperti apa nih, Pak? Untuk solusinya, kan kita lihat ya tadi saya dengar anaknya kurang perhatian, ya ada Iya, masalah di keluarganya, seperti itu ya, iya. Pak ya. Akhirnya dia cari perhatiannya di sekolah, gitu. Mhm. Terus selain itu anaknya juga sering sakit. Nah, kita nggak tahu juga nih sakitnya apakah karena dia sakit nggak makan atau gimana, kurang tidur atau gimana, atau mungkin dia sakit mentalnya juga begitu ya Pak ya. Jadi ini dia sakit juga. Terus ya efeknya adalah dia tidak fokus, tidak konsentrasi dan mengganggu Iya. teman. Nah, kira-kira rencana Bapak ke depannya untuk si nyata menyelesaikan masalah ini gimana nih Pak menurut Bapak? Iya, Miss. Jadi sebenarnya saya sudah terpikir ya, Miss ya. Eh, saya terpikir untuk lebih memahami terkait dengan kebutuhan individual dari murid saya tersebut nih. Nah, dan saya juga mencari cara untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang cocok untuknya. Karena ternyata cara ngajar selama ini belum bisa membuatnya konsentrasi full. Dia malah ya seperti itulah berperilaku negatif. Sehingga mungkin saya harus punya cara mengajar yang lain, mencoba cara mengajar yang lain dan tidak saya samakan dengan teman-teman satu kelasnya. Saya juga ingin mencoba membangun hubungan yang lebih positif dengan murid saya tersebut. Mungkin nanti saya akan coba panggil, ajak ngobrol lebih apa ya, lebih dekat lagi, lebih akrab lagi supaya terjadi hubungan yang lebih positif dari saya sebagai guru dan dia sebagai seorang murid. Gitu, Miss. Iya, bagus sekali loh Pak, itu merupakan solusi yang bagus loh Pak menurut saya. Nah, menurut Bapak nih setelah Bapak melakukan ini, apa sih hasil yang diharapkan? Capaian apa sih yang Bapak harapkan? Dan gimana caranya Bapak itu mengetahui bahwa oh ini sudah tercapai nih yang saya harapkan gitu Pak. Ya, jadi Miss Melati ya, saya ingin melihat perbaikan dalam perilaku murid tersebut. Jadi memang perilaku ini kan penting ya. Jadi saya ingin perilaku anak tersebut berubah. Berubah ke arah yang lebih baik tentu saja. Hmm, Contohnya ya seperti dia lebih dalam belajar, lebih konsentrasi, lebih semangat. Itu kan selama ini tidak nampak. Sehingga dia berubah ke arah tersebut. Dan yang juga penting adalah perilakunya selama ini mengganggu kelas, mengganggu situasi kelas. Nah, saya ingin merubah itu atau saya ingin dia berubah. Di mana kemudian saya juga ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif kepadanya dan juga inklusif untuk murid tersebut. Jadi selama ini kan kalau saya lihat nampaknya dia terkesan eksklusif yang menyendiri, hmm, hmm. sering mengganggu kelas dan membuat onar. Jadi saya kira itu yang ingin saya lihat di mana ada perbaikan perilaku dari si murid
saya tersebut. Baik, Pak. Wah, itu bagus sekali, Pak. Jadi semoga itu harapannya nantinya yang akan Bapak capai ya, Pak. Iya. Nah, jadi kedepannya nih, mulai kapan nih Bapak akan memulainya rencana Bapak ini? Lalu seperti apa Pak langkah-langkahnya Pak? Iya. Jadi yang jelas saya ingin membuat satu rencana aksi yang dapat saya untuk dapat mengimplementasikan solusi yang sudah saya rancang tersebut, Miss. Dan Ya. tentu saja di mana ketika suatu rancangan dibuat, maka saya juga ingin atau mau memantau kemajuan murid saya tersebut secara teratur. Nah, mungkin saya akan secara rutin mengamatinya, mengobservasinya, baik secara langsung maupun saya akan mencoba kerjasama dengan mungkin guru yang lain atau beberapa rekan atau murid siswa tersebut di kelas tersebut akan saya jadikan tim saya untuk memantau perkembangan dari murid saya tersebut, Miss. Saya kira begitu. Kalau bekerja sama dengan guru lain berarti anak ini menunjukkan sikap yang sama Pak dengan guru lainnya di pelajaran lain seperti itu Pak? Ya, ternyata memang beberapa rekan guru itu pernah bercerita kepada saya bahwa ternyata perilaku anak ini ya hampir sama lah ketika saya mengajarnya. Jadi situasinya ya hampir sama. Sehingga saya berinisiatif nanti akan berkolaborasi dengan guru yang lain, baik guru mata pelajaran maupun khususnya nanti guru bimbingan konseling, supaya ikut berpartisipasi, bekerja sama untuk membantu si murid ini berperilaku ke arah yang lebih positif, gitu, Bis. Wah iya bagus sekali Pak. Berarti rencananya sudah jelas, langkah-langkahnya sudah jelas ya Pak ya. Karena harapannya tadi Bapak ingin menyelesaikan masalah Bapak untuk anak Bapak ini yang terlihat sering mengganggu temannya begitu ya Pak. Bukan hanya di pelajaran Bapak ternyata ya, di beberapa teman juga ya. Saya berharap semoga masalahnya bisa segera selesai ya Pak ya. Dan langkah-langkah yang Bapak rancang tadi bisa dilaksanakan dengan lancar, bisa memberikan efek yang positif buat anaknya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak perasaannya setelah kita ngobrol seperti ini? Ya, saya merasa lebih optimis lagi, Miss. Jadi setelah kita ngobrol seperti ini, berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik, saya merasa semakin optimis bahwa saya akan bisa membantu siswa saya tersebut untuk keluar dari zonanya sekarang ini ke arah yang lebih positif lagi, supaya ada perbaikan baik dari situasi dirinya sendiri tentu saja, kemudian meningkatkan konsentrasi belajarnya, kemudian yang paling penting saya tidak mengganggu situasi kelas, karena bagaimanapun juga kalau dia sedang berulah ini kelas jadi tidak bagus situasinya, dan mood saya sebagai guru juga akhirnya terganggu ketika mau mengajar untuk yang lain, akhirnya hanya berkonsentrasi pada satu anak gitu, karena habislah waktunya, bukan terbuang sih, tapi lebih terporsir di situ yang akhirnya mengganggu program pembelajaran yang sudah saya rancang. Baik, kalau begitu. Terima kasih loh Bapak Joni sudah cerita sama saya. Nanti kapanpun Bapak ada masalah, mungkin Bapak ingin sharing sama saya siap loh Pak dengerin. Siapa tahu nanti kita bisa saling membantu ini Pak. Iya. Iya, terima kasih Pak Joni dengan Miss pada sore hari ini. Iya, sama-sama Miss. Semoga masalahnya lekas selesai ya Pak ya, dan semoga efeknya
bagus untuk anaknya dan untuk bapaknya juga bisa lebih fokus lagi untuk mengajar di kelas. Ya, demikian ya Siap. Pak untuk coaching hari ini. Terima kasih Iya. sudah ngobrol sama saya. Saya tutup ya Pak Sama-sama, ya. Bu Nis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.